Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, masih tetap semangat belajarnya meskipun dalam keadaan kondisi seperti ini. Kita awali saja kegiatan belajar kita dengan pembacaan basmalah. Seitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke tema 3, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, kita perhatikan gambar ini. Gambar apa? Ya, oke, ini adalah gambar kabut. Kita masuk ke materi perubahan wujud benda. Sebelumnya, perubahan wujud benda akan dipengaruhi oleh keadaan suhu. Wah, kita masuk ke kabut. Kabut adalah titik-titik air yang berkumpul mirip seperti awan. Nah, kabut berasal dari uap air yang dalam jumlah banyak yang terkena udara dingin, akan membentuk titik-titik air. Nah, titik-titik air ini yang naik ke atas akan menjadi awan dan yang jatuh ke bumi akan menjadi embun. Sering kita lihat kabut di pagi dan sore hari. Saat matahari mulai bersinar, mengeluarkan sinarnya, udara akan terasa hangat. Nah, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Itulah proses terjadinya kabut. Selanjutnya, dalam sikap berdiskusi ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sikap saling menghargai pendapat teman yang lain. Meskipun pendapatnya berbeda dengan kita, harus kita hargai. Yang kedua, bekerja sama. Itu sangat diperlukan dalam berdiskusi agar kegiatan diskusi kita menjadi lancar, menjadi mudah. Itulah sikap yang harus kita terapkan dalam berdiskusi. Selanjutnya, contoh-contoh sikap yang dapat menyatukan persatuan dan kesatuan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat di sekolah kita melakukan piket kelas secara bersama-sama, itu akan mempererat persatuan dan kesatuan kita di sekolah yang peduli kepada kebersihan. Selanjutnya, bekerja sama dalam tim tanpa membeda-bedakan suku, ras, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Kita harus bekerja sama kepada siapapun teman kita yang ada di kelas. Selanjutnya, sikap sportivitas dalam kegiatan bermain. Contohnya bermain bola. Kita harus sportivitas dalam kegiatan, sebenarnya dalam kegiatan apa saja kita harus sportivitas. Bila menang tidak sombong, bila kalah kita tidak bersedih, karena setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sikap sportivitasnya dalam bermain bola. Nah, sikap sebelum melakukan kegiatan olahraga. Bermain bola termasuk olahraga, harus kita perhatikan sikap-sikap atau cara-cara sebelum kita melakukan olahraga. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu pemanasan. Yang terakhir nanti ada pendinginan. Pemanasan dan pendinginan ini fungsinya agar tubuh kita, otot kita tidak kejang, tidak kaku, dan nanti akan terjadi kram. Itulah fungsi dari kegiatan pemanasan dan pendinginan agar otot kita tidak kaku atau kram. Selanjutnya, membentuk kelompok yang selanjutnya adalah adil pada teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada benda ini yang sering kita konsumsi dan sering berada di dapur. Perhatikan gambar ini. Oke, gambar apa ya? Oke, ini adalah gambar garam. Nah, bagaimana sih proses pembuatan garam tersebut? Kita perhatikan. Garam berasal dari air laut yang diuapkan. Nah, prosesnya satu, petani biasa menggunakan lahan yang besar untuk menampung air laut. Nah, setelah itu dipanaskan dengan terik matahari. Nanti tergantung terik mataharinya. Bila terik mataharinya banyak, itu satu hari bisa menjadi gumpalan-gumpalan atau butiran-butiran garam. Berarti prosesnya kurang lebih 1 hari dan tergantung suhu panasnya matahari. Semakin panas akan semakin cepat menjadi butiran-butiran garam. Nah, sekarang ada contoh
Oke, kita masuk menghitung berapa lama contoh pembuatan garam. Ada ini contohnya. Petani garam menjemur air garam pada pukul 07.50. Karena mendung atau ingin hujan, petani garam mengangkat butiran-butiran garam. Garam diangkat pada pukul 09.15. Nah, berapa lama garam tersebut dijemur? Penyelesaiannya adalah kita buat seperti mistar atau penggaris 07.50 ke 08.00 membutuhkan waktu 10 menit. Nah, dari 08 ke 09 itu membutuhkan waktu 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya kok 15 menit. Nah, kita tulis 15 menit. Jadi, cara penyelesaiannya 10 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Jumlahnya yaitu 1 jam 20 menit. Oke. Ya, demikian kegiatan belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.